Salam jumpa kembali para sedulur di acara Punta Braminers, program berbagi inspirasi dari para Braminers untuk Nusantara. Dan malam hari ini adalah seri yang keempat, di mana kita akan menimba inspirasi dari para anggota Brayat Minulio. Dan malam hari ini hadir di hadapan kita Mas Thomas Suharjono. Selamat malam, Mas Thomas. Selamat malam, Mas Andi. Ya, selamat malam. Nah, Mas Thomas ini sekaligus kalau di PBMN, di Paseduluran Brayat Minulio Nusantara, beliau ini adalah Pak Lurahnya ya, atau ketua dari PBMN. Nah, para sedulur, kita akan berbincang banyak pada kesempatan malam hari ini mengenai makna bekerja sebagai pelayanan. Nah, kita langsung saja. Di sini Mas Tom sudah hadir. Ya, Mas Tom, ini aktivitasnya apa saja nih hari-hari ini? Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Andi. Saya saat ini pensiunan. Jadi sudah 60 tahun, jadi sekarang aktivitas sehari-hari adalah istirahat di rumah. Karena anak saya tuh 3, itu yang pertama itu sudah kerja, mau nikah, jadi saya menyiapkan anak saya menikah. Yang kedua, anak saya ini sudah pernah bekerja di Jakarta, tapi pengen kerja di Jepang, maka saya pengen menyiapkan beliau juga untuk bekerja di luar negeri. Nah, ini anak yang ketiga ini masih masuk sekolah SMA Vanlit. Jadi ini masuk asrama, kemarin juga kita monitor terus supaya tetap bisa tatap muka. Ini kegiatan sehari-hari. Selain itu juga saya mendampingi istri. Anak istri saya itu pengurus pemakaman di Kalimulya Depok. Nah, juga istri saya ini pelayan sosial, jadi peduli COVID ketika COVID melanda di komunitas kami, itu beliau sangat sibuk ya. Lalu juga beberapa waktu sebelumnya juga ada kunjungan lapas dan sebagainya. Pokoknya kegiatan sosial lah. Saya mendampingi istri saya. Kemudian saya juga mendampingi romo paroki di gereja sebagai prodiakon. Saya guru agama. Saya juga kadang-kadang dimintain konsultasi tentang liturgi gitu di paroki. Terus di keuskupan saya juga mendampingi Bapak Uskup, kebetulan jadi anggota Dewan Pastoral Keuskupan. Nah, ini dalam rangka Sinode para Uskup, kami juga ya saya ikut bantu-bantu sana sini gitu. Lalu dalam hal paguyuban komunitas itu saya membantu mengurus PBMN. Ini kebetulan saya didapuk sebagai ketua periode 2020 sampai 2023. Jadi nanti tahun depan harus ganti dengan para harus ganti atau berlanjut ya. Di sini tidak ada 2 periode. 1 periode cukup. Nah, nanti periode berikutnya harus yang lebih milenial gitu. Begitu pula paguyuban yang lain dari alumni Mertoyudan, lalu beberapa kelompok doa, mocopatan, ya beberapa tembang-tembang yang kemudian dijadikan ibadat sabda, itu saya juga aktif di sana. Ini mengisi ke masa-masa pensiun saya. Lah, ini kalau melihat aktivitasnya di masa pensiun malah justru lebih sibuk pensiun daripada waktu bekerja dulu ya, Mas Thomas. Iya, luar biasa. Jadi ternyata pengennya istirahat, ternyata malah ada medan kerja yang lain. Ya, banyak luar biasa ini Mas Tom di usia 60 ya. Masih banyak sekali aktivitas yang dilakukan dan sebagian besar justru aktivitasnya adalah aktivitas sosial dan itu keren sekali itu. Oke, Mas Tom. Nah, malam hari ini kan kita berbincang-bincang mengenai tentang makna bekerja, makna pekerjaan yang kita lihat
sebagai sebuah pelayanan, tidak hanya sekedar bekerja kemudian mendapatkan finansial ya, tetapi juga di dalamnya ternyata di dalam bekerja itu harus ada semangat juga di dalam pelayanan. Nah, sebelum masuk nanti ke apa sih makna bekerja yang kita lihat sebagai pengalaman, boleh diceritakan kepada kami semua Mas Tom riwayat pekerjaan Mas Tom mungkin selama ini sebelum pensiun itu mengalami atau ya seluk-beluk ketika Mas Tom aktif sebagai seorang pekerja yang di dalamnya juga ikut berkarya, kemudian juga di situ menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Mas Tom. Iya, saya keluar biara itu kan tidak ada persiapan untuk bekerja. Maka kemudian saya ambil kursus yang applicable, itu kursus komputer. Nah, kemudian meskipun itu saya dengan basic filsafat teologi, dengan ini macam-macam, dan komputer ini saya ngelamar ke banyak perusahaan, sekitar 20-30 saya lupa, tapi saya kirim kemana. Sampai 20-30 gitu Mas Tom? Kirim email, kirim pos, itu nggak ada yang dipanggil satupun. Gitu. Oh iya? Waduh, akhirnya saya membawa ijazah komputer waktu itu Bootstar, Lotus 123, DB3 Plus itu saya lulus itu saya bawa ke Kompas Gramedia. Di sana ada teman, kemudian kebetulan ada proyek komputerisasi sekolah-sekolah. Wah, langsung saya diminta ngajar di sekolah berdasarkan ijazah komputer itu. Nah, saya jadi instruktur komputer. Setahun masa percobaan, setelah itu jadi karyawan tetap, kemudian 3 tahun langsung dikontrak ya, jadi langsung karyawan tetap 3 tahun, kemudian menjadi koordinator para instruktur yang lain. Setelah itu 3 tahun berikutnya saya menjadi manajer operasional karena kebetulan manajernya lagi resign, ada masalah. Saya diminta untuk memimpin proyek baru itu. Jadi kemudian Mas Tom, sebelumnya Mas Tom, berarti Mas Tom diterima di Gramedia itu justru karena mengambil kursus komputer itu ya? Iya. Oke, keren. Iya. Bukan ijazah filsafatnya ya, bukan ijazah filsafat teologinya, malah komputernya. Nggak dilihat filsafat teologinya. Iya. Oke, silakan lanjut Om Tom, Mas Tom. Iya. Jadi kemudian setelah itu saya dipercaya untuk menjalankan unit komputerisasi ini, proyek ini menjadi unit usaha baru. Dari utang-utang kemudian jadi big event point, kemudian saya dipercaya jadi memimpin proyek baru lagi, Uni Internet waktu itu. Kemudian 3 tahun membuka unit baru, kemudian ternyata ya naik turun. Tampaknya memang internet itu suatu bidang yang sulit bagi saya. Nah, saya pindah ke unit manajemen. Jadi fasilitator manajemen, instruktur manajemen selama 5 tahun di situ. Kalau istilahnya di sana diklat karyawan. Kemudian 5 tahun berikutnya saya dipercaya untuk memimpin unit pusdiklat itu. Jadi sebagai manajer pusdiklat di sana, kemudian saya seringkali rapat-rapat dipimpin dengan pimpinan untuk meningkatkan keterampilan manajerial para pimpinan Kompas Gramedia itu, sampai kerjasama dengan Sekolah Prasetya Mulia, dengan PPM dan seterusnya itu. Kemudian ya ini akhirnya sampai yang terakhir saya dipercaya untuk ikut merumuskan values di Kompas Gramedia itu. Nah, disinilah filsafat teologi saya berguna. Iya. Itu setelah berapa tahun berarti di setelah hampir 15 tahun ya. 15 tahun kerja, baru kemudian saya dipercaya untuk merumuskan values berdasarkan filsafat teologi. Oke, iya. Itu Mas. Jadi setelah usia hampir pensiun, kemudian saya mengajukan diri
pensiun ini karena memang sudah banyak karyawan milenial yang lebih maju dan mereka yang lebih kompetitif. Saya mengambil istilahnya pensiun dini waktu itu 59 tahun. Terus sekarang udah 60. Itu Mas. Nah, Oke, kalau saya melihat ini berarti Mas Tom setelah keluar yaitu ya dari biara, kemudian melamar pekerjaan sampai 20 sampai 30 kali dan sampai akhirnya kemudian mendapat pekerjaan di Kompas Gramedia dan sampai pensiun. Ya. Itu hanya di satu perusahaan itu. Ya, satu aja. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Biasanya kan harus berpindah-pindah. Nah, Mas Tom ini berada di Kompas Gramedia sepanjang hidupnya. Itu di satu perusahaan ini di Kompas Gramedia. Berapa tahun total itu, Mas Tom? Total 23 tahun. Jadi 23 tahun. Iya, tapi memang waktu itu dimungkinkan karena ketika 3 tahun terus meningkat 3 tahun pindah unit. Ya, pindah unit itu sudah semacam pindah perusahaan gitu. Iya. Jadi membuat unit baru itu juga dipercaya di sana, itu memungkinkan untuk itu. Iya. Ini luar biasa mengesankan ini Mas Tom. Jadi 23 tahun dan itu hanya satu pekerjaan di Kompas Gramedia sepanjang hidup Mas Tom ya. Nah, saya ingin tahu ini Mas Tom, rahasianya apa atau spirit apa sih Mas Tom yang membuat Mas Tom sampai akhirnya tetap ya di dalam pekerjaan, kemudian tetap setia juga di Kompas Gramedia menekuni bidang walaupun pasti berbeda divisinya ya, tetapi tetap berada di satu perusahaan ini kan luar biasa. Nah, spirit apa yang mewarnai di dalam setiap pekerjaan yang Mas Tom lakukan sehingga sampai setia ini? Mungkin bisa dibagikan Mas Tom. Kebetulan memang yang menampung saya pertama kali itu adalah mantan seminaris. Ya, jadi kakak kelas saya dari Mertoyudan itu membawa saya ke proyek baru itu. Di sana ketemu dengan mantan pastor, mantan frater, mantan segala sesuatunya itu. Jadi mereka juga ternyata bisa bisnis. Nah, lalu background-nya filsafat teologi juga tetap ada. Kita diskusi juga seringkali memanfaatkan background filsafat teologi itu. Pertama memang masuk seolah-olah masuk dalam keluarga sendiri. Jadi semangat kekeluargaan, kebersamaan itu sangat membuat kita kerasan di sana. Nah, juga karena dikembangkan oleh komunitas MSF, Keluarga Kudus, itu juga ini yang membuat kita kerasan di Kompas Gramedia itu karena diterima sebagai keluarga sendiri, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya gimana ya, kalau ketemu dengan Pak Yakob, para pimpinan, kok otomatis saya itu nggak nyebut Pak gitu loh, tapi nyebutnya Romo. Gimana ya? Kok seolah-olah ya Romo, maaf, iya Pak. Karena dia tuh selalu ngomong itu seolah-olah seperti seorang Romo yang memberikan wawasan-wawasan yang pandangan ke depan gitu loh. Jadi ini humaniora saya juga berkembang di situ. Diskusi dengan Pak Yakob itu dia sangat intensif bahwa humaniora karena memang dia punya konsep humanisme transendental. Nah, itu yang saya kembangkan kemudian merumuskannya menjadi buku-buku itu mereka. Itu Mas. Jadi yang membuat kerasan. Iya. Artinya yang membuat Mas Tom bisa kerasan di satu perusahaan itu justru suasana ya di dalam pekerjaan itu ada kebersamaan, kekeluargaan dengan prinsip-prinsip dan pasti hal-hal yang ada di dalam Kompas Gramedia value-nya juga selaras dengan value-nya Mas Tom. Seperti itu ya Mas Tom? Iya, betul. Iya. Nah, Mas Tom, tentu di dalam perjalanan ya selama 23 tahun bekerja, pasti kan menghadapi gitu ya tantangan, kemudian mungkin ada saat-saat sulit, saat-saat berat ketika dalam bekerja. Nah, apa Mas Tom tantangan yang mungkin terberat yang dihadapi
ketika Mas Tom menjalankan pekerjaan yang Mas Tom jalani? Tantangan terberat itu komunikasi dengan mereka yang punya pikiran itu serba cepat, karena serba dadaan, serba instan gitu ya. Jadi seringkali istilahnya memanfaatkan waktu dengan cepat, lalu memaksa orang untuk mencapai ke sana gitu. Jadi instan. Nah ini kalau istilahnya hedonis ya, itu sering memanfaatkan saat ini juga, mencaplok saat ini juga, kemudian tidak memikir jauh ke depan. Nah ini juga tantangannya sering menimbulkan miskomunikasi di situ, sehingga value yang kita pegang untuk memanusiakan manusia itu seringkali dilalaikan oleh teman-teman pekerja yang seperti itu ya. Kemudian juga yang sering muncul ya pada akhir-akhir ya, masa kerja saya itu adalah cara berpikir yang individualis. Seringkali hanya memikirkan unitnya sendiri. Lalu padahal kalau saya sendiri berdiskusi dengan Pak Yakob, pimpinan yang tertinggi itu, benar-benar unit ini bisa ya, jangan hanya mikirkan sini, tapi mikirkan unit yang lain sebenarnya. Tapi ada seringkali yang susah diajak ngomong karena dia hanya mikirkan dirinya sendiri, individualis gitu. Jadi itu. Lalu yang akhir-akhir ini ketika tahun 2018 itu mulai muncul competitiveness di bidang teknologi itu ya. Itu seringkali pimpinan itu hanya mikirkan bisnis ke depan gitu. Ya istilahnya pokoknya teknologi terus sehingga manusia dikalahkan. Nah, kalau bisa pakai mesin ini ngapain bayari orang gitu. Jadi orang tersikir ya. Semacam itu, ini yang menjadi tantangan bagi saya, sehingga wah ya sudah, ini kadang-kadang lokronya di situ ya. Iya. Jadi itu justru tantangannya ketika berhadapan dengan situasi yang konkret, dengan mungkin sistem yang ada, tetapi ada individualis juga di sana, kemudian benturan-benturan yang kemudian itu bisa menghalangi di setiap pekerjaan yang Mas Tom bukan gitu ya. Iya. Nah, Mas Tom, bagaimana caranya Mas Tom supaya ketika menghadapi tantangan-tantangan itu kemudian ya tentu pasti ada perasaan-perasaan yang mungkin bosan atau jenuh dan sebagainya, atau kadang-kadang kalau benturan konflik juga marah dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat Mas Tom itu ketika menghadapi tantangan-tantangan itu tetap berada pada high motivation lah istilah bahasa saya, jadi tetap berani untuk menghadapi tantangan itu, bahkan bisa melewati tantangan itu sampai bekerja sampai di tahun 23 tahun itu ya, selama masa bekerja. Bisa dibagikan Mas Tom? Iya. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya niat baik, itu aja. Punya pikiran baik, itu aja. Jadi kemungkinan yang dipikirkan saat itu memang ada baiknya. Nah, oleh karena itu semua harus dikomunikasikan. Nah, ketika saya berpendapat begini, dia berpendapat begitu, konflik, tabrakan, tapi di situ pasti ada titik komprominya. Jadi ya mungkin ya tidak 100% dia puas, kita tidak 100% puas, tapi ada jalan tengahnya gitu. Jadi semacam ini bagaimana sih baiknya supaya baik untuk kepentingan bersama, gitu aja. Itu saya percaya ini yang pertama. Terus yang kedua itu saya juga seringkali ketika nabrak tembok yang sulit ditembus itu misalnya, itu saya percaya Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa tujuan hidupku bukanlah sukses, berprestasi, bukan, tapi
untuk tetap setia kepadanya. Jadi biarlah saya tidak sukses, tapi saya tetap setia kepada Tuhan. Itu ya saya ingat Mother Teresa bilang begitu. Lalu ya mungkin itu dulu Mas. Jadi yang menjadi dorongan saya dan semangat saya, karena memang juga kalau jika Kristus ada di dalam kamu, meski tubuh mati karena dosa, tapi roh tetap hidup karena kebenaran. Jadi meskipun saya sudah lokro, tidak bertenaga, tetapi tetap saya punya roh bersama Yesus yang menghibur saya. Gitu Mas. Ya, artinya Mas Tom ketika menghadapi tantangan itu kemudian tetap berada pada top motivation di dalam menjalani pekerjaan, ternyata ada ada peneguh lah di dalam, ada prinsip-prinsip yang dianut atau yang dihidupi oleh Mas Tom. Salah satunya ya dari Bunda Teresa ya tadi bahwa tujuan hidup bukan kesuksesan tetapi tetap setia kepadanya. Dan itu yang menjiwai di dalam setiap pekerjaan yang Mas Tom jalankan gitu ya. Dan kalau tadi melihat sepertinya ada dasar kitab suci juga ya Mas Tom yang menghidupi dalam setiap pekerjaan sehingga Mas Tom tetap berusaha untuk setia. Ya, apalagi saya percaya apa yang saya lakukan ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, makanya ya apapun saya perjuangkan untuk mereka yang tersingkir. Nah, mereka yang hampir ini perlu ditolong ya harus kita tolong. Itu. Jadi memanusiakan manusia, gitu Mas. Ya, Mas Tom, apakah itu yang juga menjadi landasan Mas Tom ketika melihat bahwa pekerjaan itu adalah juga sebuah pelayanan, Mas? Oh iya, betul. Ya. Betul Mas. Itu saya garis bawahi karena saya sangat mendukung istri saya itu kalau melakukan pelayanan, mengunjungi para narapidana di tahanan, ikut beri ibadat, lalu misa, kemudian mengundang romo untuk pengakuan dosa dan seterusnya. Ya, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu sungguh kau lakukan untuk aku. Nah, itu dasarnya pelayanan seperti itu. Begitu pula ketika ada yang berduka cita karena saudaranya meninggal dan seterusnya, itu kita jam 12 malam pun ditelepon itu langsung berangkat. Jadi saya yang ditelepon istri saya, tapi selalu saya yang nganterkan. Dan semangat itu yang juga menjiwai di setiap pekerjaan ketika Mas Tom aktif waktu itu bekerja di Gramedia ya. Oh ya, betul. Karena memang waktu itu misalnya jenis training saya itu tidak hanya training konseptual, tapi training eksperiensial, outbound motivation. Itu saya 24 jam meluangkan waktu untuk karyawan-karyawan kasih training di gunung-gunung, di mana-mana gitu yang sering kali. Iya. Dan itulah yang membuat kemudian ketika bekerja juga tidak hanya terbatas. Kan saat ini Mas Tom kalau orang bekerja itu kan generasi sekarang itu kadang-kadang kalau misalkan selesai jam 5 ya sudah jam 5 sore pulang atau jam 7. Jadi kalau ada sisa waktu itu rasanya sudah energinya sudah habis, itu tidak dioptimalkan karena melihat bahwa yang ini sisi pelayanan, mungkin pengabdian atau pemberian secara total ketika bekerja itu belum sungguh-sungguh penuh mungkin. Iya, itu yang dibilang Pak Yakob, pimpinan Kompas yang terdahulu itu, ya kerja harus tuntas. Manusia memang harus bekerja, homo faber, dan kerja itu harus tuntas. Nah itu saya ingat pada peristiwa penyaliban Yesus kemarin ya, mengikuti Yesus itu jangan setengah-setengah, tetapi sampai tuntas. Seperti penjahat yang ingin hidup bersama Yesus di Firdaus. Jadi penjahat itu sampai mati pun dia ikut Yesus. Yesus, aku ingin bersamamu ketika engkau di surga, gitu ya.
Lalu Yesus jawab, benar, saat ini juga engkau hidup bersamaku di surga. Jadi harus tuntas, gitu Mas. Ya, betul. Jadi harus tuntas diselesaikan. Jadi sampai jam berapapun ya, ketika belum selesai, ya harus dituntaskan. Walaupun Betul. jam kerjanya mungkin sudah lewat. Ya. Nah, Mas Tom, ini seperti juga yang saya tanyakan pada sedulur yang lain juga dalam sesi Punta Braminar ini. Tadi kan kalau saya melihat jiwa pelayanan Mas Tom ketika bekerja itu menjadi sesuatu yang utama. Bahkan ada spirit-spirit tertentu yang diambil dari Bunda Teresa dan juga dari kitab suci yang menjiwai itu. Nah, saya ingin bertanya Mas Tom, apakah ini itu menjadi salah satu juga dampak hasil ketika Mas Tom berada di seminari atau di biara waktu itu ya. Artinya mungkin ada nggak sih dampaknya ketika Mas Tom itu berada di seminari atau di biara dan itu berdampak di pekerjaan yang Mas Tom jalani saat ini. Mungkin bisa dibagikan Mas Tom. Betul Mas Andi. Saya pikir-pikir memang saya dididik di Mertoyudan Seminari, kemudian di kongregasi MSF, itu masuk ke dalam jiwa saya, sampai ke darah daging istilahnya seperti itu, dan ini tidak terasa tereksplor ketika saya bekerja. Jadi cara berpikir saya itu, kemudian ketika filosofan kan kita harus kritis, filosofis cara berpikir gitu. Maka di tempat bekerja juga gitu, kita skeptis, selalu mempertanyakan ini itu, tapi ingin tahu sebab yang terdalam. Nah ini membuat kita berpikir kritis dan antisipatif. Jadi kalau plan A gagal, harus ada plan B, harus ada plan C dan seterusnya. Ini cara berpikir yang kritis, filosofi. Kemudian cara hidup yang hemat. Jadi misalnya di pekerjaan pun kita juga harus hemat. Jadi waktu 1 menit pun itu berharga ya. Jadi jangan sampai terlambat kalau bekerja. Karena ketika bekerja itu kita makan duit gitu, seperti itu. Karena memang kita diajar ketika di seminari juga cukup dengan ini beli Pepsodent, beli odol dan sebagainya, itu harus tertulis semua rinci. Dan kalau boleh share sedikit, itu ketika saya bekerja itu sampai saya pensiun, saya itu merekap semua slip gaji saya itu sampai ada ini kenaikan, ini nggak ada kenaikannya bulan ini ada THR, ini ada gratifikasi dari perusahaan, ini saya catat semua. Nah ini based on data, kemudian bisa menjadi bargaining position kalau kita mau misalnya ngomong-ngomong dengan pimpinan gitu, Pak saya sudah melakukan ini tapi gaji saya nggak naik-naik misalnya, buktinya apa, ini ada catatannya gitu. Jadi ini hidup hemat teliti gitu. Lalu juga eksperiensial, karena ketika saya di MSF saya juga jadi pembina pramuka, ada training pelatihan di alam bebas, alam terbuka. Itu saya mengalami sendiri, tidak hanya omong doang. Jadi kita bekerja itu juga memberi instruksi, itu juga harus jelas sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya pikir itu. Jadi harus membuktikan sendiri. Kalau memang jeblok di sini ya kita jangan menawarkan solusi yang masuk akal, realistis. Gitu Mas. Jadi memang sangat berguna. Artinya Mas Tom, disadari atau tidak, pembinaan ketika di seminari atau ketika berada di MSF itu membentuk kepribadian kita, sehingga inilah yang membuat kita itu menjadi berbeda mungkin ketika mentalitasnya ketika bekerja di industri secara nyata, itu tetap itu selalu di bawah itu ya, terbentuklah kepribadiannya, spiritnya, mungkin juga keterampilan yang selama ini tidak dapatkan di biara. Artinya ya selalu, bahkan kalau kita berpikir ya banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ketika berada di dalam biara dan di seminari. Seperti itu ya Mas Tom ya. Betul sekali Mas Andi.
Jadi sampai sekarang saya tidak merasa sia-sia berada di seminari 4 tahun, berada di MSF 10 tahun. Wah, luar biasa. Saya sungguh berterima kasih pada seminari, sungguh berterima kasih pada MSF, sungguh berterima kasih pada dosen-dosen saya yang membimbing saya dengan cara berpikir seperti itu. Terima kasih semuanya sehingga membuat saya bisa eksis sampai saat ini. Itu Mas Andi. Iya. Luar biasa Mas Tom, bahkan pola pikirnya, kemudian dari sikap itu justru terbentuk, dan itu yang menjadi ciri khas ya antara orang-orang yang mungkin dengan kata lain orang mengatakan X atau istilahnya kita jeblinger ya Mas Tom. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Oke, Mas Tom, terima kasih banyak, luar biasa sharingnya pada kesempatan malam hari ini, sangat padat tetapi menginspirasi. Sebelum kita tutup, Mas Tom, mungkin ada close statement untuk poros dulur semuanya, siapapun yang mendengar, hadir di dalam perbincangan kita. Mas Tom, silakan. Baik, mungkin pertama ya teman-teman, panggilan membiara atau awam itu sama-sama mulia. Yang penting adalah latar belakang kita, pendidikannya apa, pengalaman kita apa, lalu kita dimanfaatkan pada saat ini. Inilah kita memaknai pelayanan kita saat ini. Kalau jadi romo ya harus memaknai romonya saat ini. Kalau jadi awam ya harus memaknai awamnya saat ini sebagai apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bersyukurlah setiap saat karena Tuhan memberikan yang terindah kepada kita masing-masing. Meskipun saya bukan orang kaya raya, tapi saya cukup. Nah, meskipun saya tidak pintar sehebat cendekiawan, tapi saya bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan. Misalnya seperti itu. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya, indah pada kita masing-masing. Kemudian yang ketiga mungkin bisa saya sebagai pesan bahwa laksanakan tugas kita setiap hari, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan atau dalam masyarakat, sebagai bukti bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun profesi kita, apapun posisi kita, apapun kondisi kita, tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Mas Andi. Luar biasa Mas Tom, terima kasih banyak atas inspirasi, atas perbincangan kita malam hari ini. Saya tidak perlu menyimpulkan, poros dulur semuanya pasti sudah bisa menyimpulkan, bahkan mengambil inspirasi yang sangat berharga di malam hari ini. Kita bisa memaknai pekerjaan kita sebagai pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan itu terbukti nyata dari kesetiaan Mas Tom ketika bekerja 23 tahun di Kompas Gramedia, dan tentunya itu melalui perjuangan yang panjang, ada tantangan-tantangan di sana, tetapi tetap sumber yang bisa membuat tetap adalah tentunya figur tokoh suci Bunda Teresa dan juga sabda Tuhan sendiri yang meneguhkan. Dan yang paling penting adalah dasar pendidikan di seminari, di biara, itu justru menjadi pondasi yang membuat Mas Tom itu bisa sekokoh, seteguh ini, dan bisa tetap walaupun pensiun, tetap memberikan sebuah pelayanan dan tetap bermakna untuk gereja, untuk masyarakat. Terima kasih Mas Tom. Poros dulur, demikian perbincangan saya dengan Mas Tom, Mas Thomas Suharjono pada malam hari ini. Semoga menginspirasi buat Anda semuanya, dan salam sehat untuk kita semuanya. Saya Andi Iwan Swanto mohon pamit, dan juga Mas Tom, dan selamat berlibur, selamat lebaran untuk kita semuanya. Baik. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam Mas Tom. Terima kasih banyak.